Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya diminta untuk mendampingi suatu wilayah. Mereka berziarah ke Jawa Tengah di beberapa Gua Maria, dan biasanya bulan Mei atau bulan Oktober ini banyak kelompok-kelompok juga melakukan ziarah atau paling tidak mengunjungi Gua Maria yang ada di paroki-paroki. Ada yang 5 gua, ada yang 9 gua. Hari ini dan kemarin dan hari ini lansia juga pergi ke Batu, di sana juga mengunjungi Gua Maria di sana dan mengadakan acara di sana. Memang ini khas dari orang-orang Katolik, mengunjungi Gua Maria dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada berapa gua yang waktu itu kami kunjungi, yaitu Tritis, kemudian Ganjuran, dan juga Sendang Sono. Ada banyak umat yang ikut waktu itu naik kereta dari Surabaya ke Jogja, dan di sana ganti naik bis untuk berkeliling di gua-gua itu. Nah, rupanya ada pasutri yang ternyata pernikahannya beda agama, Katolik dan Kristen Protestan. Dan yang Katolik adalah yang suami dan yang Kristen adalah istrinya. Rupanya mereka sejak awal memang sudah sepakat untuk tidak mengganggu agamanya masing-masing. Jadi yang Katolik tetap Katolik, lalu yang Kristen juga tetap Kristen. Maka ada konsekuensi dalam pernikahan itu. Si istri tidak mau di rumah itu ada patung-patung, termasuk juga patung Bunda Maria. Karena dalam ajaran Kristen tidak diperkenankan untuk menyembah patung. Nah, orang-orang Katolik biasa, patung bukan untuk disembah, tapi patung adalah sarana perantara untuk mengingatkan kita akan kehadiran Allah, akan Allah yang hadir di rumah kita dan juga di dalam hidup kita, Allah yang menyertai. Patung itu memang diberkati, bukan lalu disembah-sembah, tidak. Ada berapa orang Katolik yang memang meletakkan bunga sebagai tanda cinta, tanda penghormatan. Bahkan di tradisi-tradisi di luar juga patung itu dipegang oleh tangan, seperti halnya sebagai tanda penghormatan. Jadi diusap. Itu juga bukan berarti bahwa patung itu disembah, tidak. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari, rupanya pada kesempatan terakhir ada seseorang yang mengatakan saya, Romo, ini ada mujizat. Mujizatnya apa? Ya, nanti Romo tanya sendiri kepada pasutri yang ikut. Ternyata pasutri yang menikah beda agama ini, beda gereja, itu sharing. Suaminya cerita, kalau di rumahnya memang dia mengakui tidak ada patung entah Yesus, entah Bunda Maria, atau Santo Santa, tidak ada. Namun ketika istrinya ini ikut dalam ziarah ke gua-gua ini, dan bagaimana melihat sendiri orang-orang Katolik berdoa, dan ketika berdoa di depan patung Bunda Maria, di suasana doa di gua itu, lalu hatinya rupanya mulai tergerak. Seketika dia mendapatkan semacam petunjuk atau bisikan bahwa dia dicintai oleh Bunda Maria, keluarganya dicintai oleh Bunda Maria, maka keluarganya dilindungi, diberi keselamatan. Anak-anaknya tumbuh besar
sekolah sudah selesai, sudah bekerja dengan baik, dan akhirnya ibu ini disadarkan. Bunda Maria ternyata meskipun ditolak tetap hadir di rumahnya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, berdasarkan bisikan itu lalu sang istri mengatakan kepada suaminya, dia minta maaf. Dia selama ini justru menolak kehadiran Bunda Maria yang merupakan Bunda Tuhan Yesus hadir dalam rumahnya membawa keselamatan bagi keluarganya. Maka dia mengatakan kepada suaminya, mari kita beli patung, bahkan yang agak besar, nanti kita buat gua Maria di rumah. Dan kemudian berapa waktu setelah mereka pulang, saya diundang untuk memberkati gua Maria yang ada di rumahnya. Ibu bapak saudara-saudari, ini hanya pengalaman satu orang atau satu keluarga. Masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain yang didapat oleh orang-orang Katolik, orang-orang beriman, mungkin juga Bapak Ibu dan saya. Saya kira kita percaya bahwa di tempat yang memang dikuduskan oleh gereja untuk berdoa, dan kita juga berdoa dengan perantara yang tepat, Bunda Maria salah satunya, maka kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan dan sukacita. Maka ibu bapak saudara-saudari, tradisi ziarah ini hendaknya jangan kita lewatkan sebagai orang beriman. Kadang-kadang kita berdoa mencari tempat di sana sini, kebingungan, padahal gereja sudah menyediakan tempat-tempat yang di mana kita berdoa sungguh membawa kita kepada Allah sendiri. Maka tempat-tempat ziarah itu bagi saya adalah tempat-tempat yang sudah tepat, sudah dikuduskan, dan di situ dengan perantaraan Bunda Maria banyak orang juga diselamatkan. Maka orang-orang non-Katolik, orang-orang yang tidak Katolik juga datang, ya. Seperti di Posarang itu, dari berbagai agama datang. Banyak juga yang Kristen, yang diam-diam juga datang. Banyak pula yang orang Muslim yang datang dari berbagai agama. Memang maksud tujuannya juga beda-beda, ya. Dulu ketika musim nomor itu, ya, banyak orang yang juga ikut, ya, di barisan belakang. Itu khusus para orang yang minta nomor, ya. Dan suatu saat ada orang yang dapat. Waduh, itu tambah beritanya tambah luar biasa, ya. Mungkin orang yang minta nomor lebih banyak daripada orang Katolik sendiri yang datang. Bapak Ibu saudara-saudari, apapun yang terjadi, saya kira Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan berarti kita harus minta yang jelek, ya. Mintalah yang baik bagi hidup kita, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita bisa berbagi dengan sesama. Bukan minta yang justru menjerumuskan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Hari ini kita juga diajak untuk tidak henti-henti berdoa. Maka saya menyarankan, berdoa membutuhkan tempat yang tepat. Bisa di gereja, bisa di Gua Maria, bisa di rumah. Ada keluarga-keluarga yang membuat ruang doa. Kalau tidak ada, biasanya mereka menaruh meja kecil di kamar untuk berdoa. Di sana bisa ditaruh salib atau patung Bunda Maria, patung Yesus, kitab suci. Nah, disitulah mezbah kita, tempat kita mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan. Semoga lewat doa-doa kita, semakin pula kita didekatkan dengan Tuhan sendiri dan juga dengan sesama. Karena semakin banyak doa, justru kita semakin mengasihi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.